Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin dosen menyesuaikan, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Iqbal Bayu Haji, notar 2001175, kelas TD 2.15, absen 10. Izin menyampaikan bahwasannya di sini saya akan menyampaikan tentang perbaikan nilai UAS dengan mata kuliah manajemen proyek dengan dosen Ibu Rika Marlia, SPD MMTR. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi nilai perbaikan UAS dengan mata kuliah manajemen proyek. Pertanyaan pertama, mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek? Menurut saya, karena di dalam pengendalian proyek memiliki beberapa tahapan tertentu. Tahapan proyek tersebut yang nantinya menentukan suatu keberhasilan proyek. Tahapan tersebut seperti activating, controlling, dan organizing, yang dimana tahapan tersebut memiliki proses inti pada suatu proyek yang pastinya sangat perlu dilakukan oleh pengendalian proyek. Tujuannya apa? Tujuannya agar tercapainya hasil proyek yang maksimal. Oleh sebab itu, pengendalian proyek memegang 50% dari keberhasilan proyek karena mengatur 3 dari 4 tahapan dalam suatu proyek. 4 tahapan itu terdiri dari planning, activating, controlling, dan organizing. Tetapi pengendalian proyek hanya mengatur 3 dari 4 tahapan dalam suatu proyek. 3 tahapan itu antara lain activating, controlling, dan organizing. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu masalah dalam pengendalian proyek dan berikan alternatif solusinya. Masalahnya yaitu adalah prosedur pengendalian tidak diterima oleh staf karena kurang memahami arti penting pengendalian. Cara mengatasinya, ketahui personality dan kemampuan masing-masing personil atau staf yang tergabung dalam proyek. Setiap orang bisa memiliki keunikan tersendiri. Oleh sebab itu, pastikan supaya dapat menjaga pola pikir termasuk visi dan misi setiap staf dalam membantu menyelesaikan proyek yang dikerjakan bersama. Jaga pula seperti emosi, mentalitas setiap anggota proyek, termasuk juga kesehatan dan keselamatan kerjanya. Dengan demikian, proyek yang nantinya akan berjalan bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya kendala faktor-faktor tersebut. Lalu, pertanyaan ketiga, mengapa seorang manajer proyek wajib menguasai ilmu terkait manajemen resiko? Jelaskan. Menurut saya, karena manajer proyek itu memerlukan atau menguasai ilmu manajemen resiko. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menganalisis resiko pada suatu proyek. Jadi setelah dianalisis apakah ada potensi resiko yang sangat besar pada proyek tersebut yang nantinya akan mengakibatkan potensi yang sangat besar. Jika ada, maka dianalisis. Selain itu, dengan adanya manajemen resiko untuk menghindari kecelakaan kerja yang menimpa para pekerja dan juga untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan kecelakaan kerja. Selain itu, manajer proyek dapat memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai resiko yang berada di lingkungan sekitar proyek. Tidak hanya pada sisi negatif aja, dalam hal positif juga, menguasai ilmu manajemen resiko dapat melihat peluang yang menguntungkan bagi proyek. Lalu, pertanyaan yang keempat, berikan satu konflik yang terjadi pada suatu proyek dan berikan analisis lengkapnya. Jadi untuk jenis konflik itu dibagikan menjadi 4. Yang pertama, konflik akibat faktor organisasi. Lalu yang kedua, konflik akibat faktor teknis. Terus lalu yang ketiga, konflik akibat faktor sumber daya. Yang keempat, konflik akibat faktor jadwal. Untuk strateginya, langkah-langkahnya itu yang pertama, pengenalan. Yang pertama, pengenalan kesenjangan antara keadaan yang ada
diidentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Salah satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memproduksikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Lalu yang kedua diagnosa. Diagnosa inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Lalu yang ketiga itu tentang menyepakati suatu solusi. Kumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seringlah penyelesaian apa yang tidak dapat diharapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-sekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Yang keempat itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dari arah kelompok. Lalu yang kelima itu adalah evaluasi. Evaluasi ini itu adalah tahapan terakhir. Penyelesaian itu sendiri dan dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Dan di sini jenis konfliknya itu saya mengambil salah satunya itu adalah konflik akibat faktor organisasi. Konflik yang muncul dalam suatu organisasi tentunya pasti ada, dan itu akan mengganggu kelancaran hubungan antar individu dalam organisasi. Apabila hubungan antar individu itu terjadi atau terganggu akibatnya ada konflik, maka pribadi-pribadi kayak individu-individu tersebut yang berkonflik akan merasakan suasana kerja yang menjadi tertekan. Orang-orang yang bekerja yang dibawa tertekan dapat mengakibatkan menurunnya tingkat motivasi kerja, yang nantinya itu mengurangi atau mengakibatkan tidak tercapainya suatu hubungan organisasi yang baik. Akibat dari semua itu prestasi kerja berkurang, sehingga secara luas hal tersebut akan mengakibatkan produktivitas kerja pribadi dan organisasi atau perusahaan menurun. Jadi dalam suatu konflik organisasi, jika ada masalah seperti yang tadi yang saya sebutkan atau saya sampaikan tentang hubungan antar individu itu ada permasalahan, maka itu akan mengganggu suatu hubungan organisasi dan itu akan mengurangi atau menurunnya produktivitas kerja, baik itu secara organisasi maupun secara individu. Lalu yang kelima ini apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya? Jelaskan. Sebelum menyebutkan tentang menyebab suatu proyek dihentikan, kita harus tahu dulu tentang apa sih itu penghentian proyek. Proyek disebut berhenti bila pekerjaan proyek sudah sampai pada titik tertentu, di mana tidak mungkin lagi dibuat kemajuan lebih lanjut. Aktivitas penghentian proyek merupakan aktivitas yang kritikal. Oleh karena itu, untuk melakukannya memerlukan prosedur dan mekanisme yang jelas dan sistematis. Ada beberapa penyebab suatu proyek itu harus dihentikan. Yang pertama, proyek berhenti itu memang sudah selesai pengerjaannya. Jadi dalam suatu proyek berjalan itu sudah ditentukan waktunya kapan harus selesai. Makanya proyek itu berhenti sudah tandanya sudah berakhir waktu pengerjaan proyeknya yang sudah ditentukan atau dijadwalkan dari awal. Lalu yang kedua, mengapa proyek itu bisa dihentikan? Karena faktor
karena ada beberapa faktor yang menyebabkan proyek itu harus dihentikan. Proyek lebih menguntungkan bila dihentikan daripada dilanjutkan, karena adanya beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan. Misalnya, kelangkaan sumber daya, kenaikan harga secara mencolok pada bahan-bahan material, singkatan, dan perubahan kondisi pasar atau kondisi alam. Terus lalu yang ketiga, mengapa? Lalu yang ketiga, penyebab mengapa proyek itu dihentikan. Yang ketiga itu, proyek berhenti karena tidak dapat memenuhi performansi yang diinginkan. Ini bisa terjadi karena perencanaan dan pengendalian yang buruk. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang memperbaiki atau memenuhi nilai perbaikan nilai UAS dengan mata kuliah Manajemen Proyek dengan dosen Ibu Rika Marlia, SPD MMTR. Jika ada salah kata yang tadi saya sebutkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.